halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lemari. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sising Ji prequel dari Raja Gila Asura part 3 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan di Istana Surga, Tathagata yang sedang asik berlatih dengan pasukan Zirah Emas, lalu tiba-tiba saja Dewa Sasin pun datang dan berkata kalau saat ini para dewa sedang dikumpulkan oleh Kaisar Sitian untuk membicarakan tentang Asura. Sin lalu diperlihatkan lonceng surga yang saat ini sedang berbunyi. Lalu seorang dewa sambil menjulurkan kipasnya pun berteriak dengan penuh semangat. Wow, kami sangat bangga dengan semua makhluk hidup. Puji para dewa, perwujudan sempurna dari kebijaksanaan, keindahan, dan kekuatan. Haha, surga yang luar biasa. Wow, Dewi Giok yang sangat cantik dengan kebijaksanaan yang mendalam. Ini adalah kenyataan. Dan sesuai legenda, para dewa mereka tidak pernah menua. Mereka sudah hidup selama ribuan tahun. Saat ini para dewa berkumpul di bawah panggilan. Semuanya berkumpul bersama di sini. Momen yang sangat langka. Para dewi bersih kecil, aku biasanya sangat susah untuk bertemu dengan mereka. Aku sungguh sangat gembira. Hei, lihat di sana juga ada awan giok yang indah dahsyat. Ku dengar dia mendapatkan jabatan baru di surga. Akan ada pesta besar selama 100 tahun ke depan. Dan di sana ada 12 jenderal surga yang pemberani. Tugas mereka sangat penting untuk keamanan surga ini. Wow, aku juga melihatnya. Dewa pelindung surga, Tathagata dan Sasin Guanyin berinkarnasi hampir bersamaan dan saat ini masih dalam proses mendapatkan kebijaksanaan sejati mereka. Seketika para dewi-dewi pun jadi histeris dan berteriak, Dewa Sasin Guanyin, Dewa Tathagata. Dewa Sasin pun tampak cool, sedangkan Tathagata pun dengan ramahnya membalas, Hai. Dan kini Pak MC pun berteriak lagi, baiklah dewa-dewa semuanya yang ada di sini, inilah yang kita tunggu. Kita sambut sang dewa agung kita. Kepada Kaisar Agung kami persilahkan. Lalu kini muncul kilatan-kilatan cahaya emas dari menara. Cahaya itu lalu membesar dan sangat terang hingga cahaya emas itu menutupi semuanya yang ada di situ. Lalu kini terlihatlah seseorang muncul keluar, yang ternyata itu adalah sang Kaisar Sitian yang sedang menggandeng seorang anak kecil. Dan ia langsung berkata, wahai dewa-dewa yang agung, maaf telah merepotkan kalian untuk datang ke sini. Aku ingin mendengar pendapat kalian tentang keputusanku. Surga dan Asura telah bermusuhan sejak lama. Mereka, para Asura, tak pernah berhenti menyerang surga. Para dewa yang mendengarnya pun berkata, jahat sekali mereka. Kaisar Sitian pun lalu menundukkan wajahnya dan berkata, tempat suci kita di dunia fana kemarin telah diserang. Semua pendeta dibunuh. Ketika aku tiba, hanya tinggal anak ini yang masih hidup. Tampak beberapa dewa yang mendengarnya pun merasa sedih dengan kejadian itu. Kaisar Sitian pun lalu menggendong anak itu dan lanjut berkata, aku sangat berbelas kasih kepada semua makhluk. Aku ingin mengajarkan arti kebijaksanaan surgawi kepada semua makhluk, kepada manusia, bahkan kepada para naga, burung Garuda dan yang lainnya. Namun Asura adalah musuh yang sangat merepotkan. Selama bertahun-tahun, pasukan yang telah menjadi korban tidak terhitung jumlahnya. Maka dari itu, inilah saatnya mengakhiri semuanya. Dan dengan tatapan yang menajam, Kaisar Sitian pun lanjut berkata, jika semua dewa setuju, kita akan berperang melawan Asura. Tathagata yang mendengarnya pun langsung tampak serius dan terdiam. Sedangkan Sasin Guanyin pun tampak terkejut dengan perkataan Kaisar Sitian. Kaisar Sitian pun lalu melanjutkan orasinya, aku lelah bertarung satu sama lain tanpa henti. Jadi aku butuh pertempuran yang menentukan. Kita tidak perlu takut. Sebagai ganti perdamaian, dengan kekuatan kita saat ini, itu sangat mungkin. Bukankah hal ini langkah yang tepat? Hal itu langsung disambut teriakan oleh para dewa. Ya, bagaimana kita bisa membiarkan Asura melanjutkan kejahatannya? Ya betul, bunuh mereka, balas kejahatan barbar mereka, teriak mereka. Terlihat Tathagata pun dengan santainya di situ berkata, ternyata benar-benar serius. Para dewa memang sangat berani.
Sasin pun lalu menyahut, "Tata Gata, bagaimana menurutmu?" Tata Gata pun menjawab, "Asura sangat kuat. Meskipun kita bisa menang, itu tidak akan mudah." Sasin pun berkata bahwa menurutnya para dewa akan banyak yang mati, dan memulihkan surga nantinya tentu butuh waktu yang sangat lama. Tatapan Tata Gata pun kembali menajam dan berkata, "Perang ini untuk sebuah legitimasi atau untuk bertarung?" Sasin pun bertanya apakah Tata Gata akan ikut dalam peperangan ini. Tata Gata pun menjawab, "Tentu. Di kehidupanku sebelumnya, aku telah mati di tangan Asura." Sin lalu beralih memperlihatkan Luho yang sedang tersadar di dalam kapal karam. Terlihat ia pun mulai berjalan dan memperhatikan sekeliling. Dan saat ini, ia pun lalu menemukan Taisen berada yang saat ini sedang duduk terdiam. Luho pun lalu berkata, "Hei, kau jangan melakukan itu." Taisen pun terkejut dengan kedatangan Luho. Dan Luho pun lanjut berkata, "Aku dan saudaramu, Jingyi, sudah menceritakan semuanya. Aku sudah tahu siapa sebenarnya kamu dan tujuan kau menculikku." Taisen pun menjawab, "Orang itu. Baiklah, kau sudah mengerti semuanya. Kau tidak ada jalan lain lagi selain bertarung denganku. Tidak ada yang menyelamatkanmu dariku. Kau hanya bisa mengandalkan tubuhmu untuk bertarung. Ayo, coba pukul aku." Luho pun balas berkata, Perbedaan kita terlalu jauh. Aku tak pernah berpikir bisa menang darimu." Taisen pun lalu menunjuk Luho dan berkata, "Hei, jika maumu begitu, kau tak akan bisa membalaskan dendammu." Luho pun menjawab, "Tidak, bagaimanapun juga kau telah membunuh kakakku. Atas nama Asura aku bersumpah untuk balas dendam." Dan kini Taisen pun mulai meringis dan berkata, "Kau terlalu berani. Iya, ayo." Seketika Taisen pun melesat untuk menyerang Luho. Jelas saja itu membuat Luho pun panik dan Sin lalu beralih Luho yang sedang berbicara dengan Jingyi dan ia berkata, "Apa? Aku hanya bisa pergi jika aku mengalahkannya? Itu mustahil. Aku adalah Asura terlemah dalam sejarah." Jingyi pun balas berkata, "Kelemahanmu itu hanyalah ilusi. Lihatlah kakimu." Seketika Luho pun terkejut dan berkata, Kenapa aku tiba-tiba bisa berdiri tanpa gips itu? Kalau begitu aku akan berlatih." Jingyi pun lalu berkata, "Asura adalah dewa perang yang kekuatannya berasal dari jiwa tempurnya. Jika jiwa tempur Asuramu terbuka, maka anggota tubuhmu secara alami akan bekerja sama." Luho pun tampak terkejut. Jiwaku?" ucapnya. Jingyi pun lalu berkata, "Ya, kau bisa merasakannya. Meski tubuhmu lemah, tapi kau belum mati kan?" Luho pun semakin terkejut karena ia benar-benar baru tahu akan hal ini. Jingyi pun berkata lagi, "Ini adalah bagian kecil dari jiwa Asura. Hidup Asura adalah untuk sebuah pertempuran. Dan untuk tujuan ini, kami berusaha membuka indera kita, memperluas kognisi dan mencapai alam yang lebih tinggi dan lebih kuat, yaitu alam Dewa Panca Indra, Dewa Perang. Kamu harus berlatih sering mungkin untuk membukanya. Telinga dari Dewa Perang akan menerima semua informasi sekitar. Dia akan merasakan nafas musuh. Bahkan detak jantung lawan pun juga bisa merasakannya. Lalu mata dari Dewa Perang memungkinkan kamu melihat langsung kekuatan lawan. Kau akan mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Kau bisa mengandalkan sedikit gerakan tubuh musuh dan melihat detail semua gerakannya. Lalu dengan hidung Dewa Perang mendeteksi arah musuh secara mendalam dan melihat semuanya, baik itu perangkap dan penyergapan. Dan sentuhan Dewa Perang membuatmu merasakan dan mempelajari tentang level kekuatan dari lawanmu." Luho pun bertanya, "Jadi rasa adalah dasar dari segalanya?" Jingyi pun lalu menunjuk dada Luho sambil berkata, "Dewa Perang bertarung menggunakan momentum. Kau harus melepaskan kekuatannya seperti dulu." Luho pun menjawab, "Waktu itu aku tidak tahu kapan terjadi dan kapan hal itu selesai." Jingyi pun berkata lagi, "Ya, saat amarahmu keluar, detak jantungmu akan berdegup dengan kencang, membuat darahmu menjadi panas dan berubah menjadi api. Ingatlah apa yang membuatmu marah, biarkan darahmu terbakar. Maka itulah jiwa Asura sejati. Semakin darahmu terbakar, maka kau akan menjadi semakin kuat." Lalu terlihat saat ini diperlihatkan kaki Luho yang sedang ancang-ancang dan dahwar. Ia pun melompat dan menghindari serangan dari Taisen. Dan dahwar, tampaknya serangan Taisen memang benar-benar dihindari oleh Luho dan pukulannya malah mengenai tanah di situ. Dan hal itu membuat Taisen pun terkejut.
Sementara Luho pun juga terkejut dengan dirinya sendiri karena dia berhasil lolos dari pukulan Taisen. Luho pun berkata di dalam hatinya, dalam sekejap saja aku mampu melihat dengan jelas. Belum pernah aku rasakan seperti ini. Aku akan mengalahkanmu. Hiya mauvet. Seketika Luho pun berusaha untuk melayangkan pukulannya dan jelem. Akan tetapi Taisen pun dengan cepat memukul tubuh Luho duluan dengan sangat keras, membuat darah pun muncrat dari wajah Luho dan krak. Pukulan itu pun juga membuat tulang punggung Luho juga hancur dan jerot. Taisen pun lanjut memukul kepala Luho dengan tangan satunya lagi. Tapi tak berhenti di situ. Taisen pun langsung menarik kedua kaki Luho dan krak. Tanpa ampun Taisen pun memengkang kedua kaki Luho. Luho pun berteriak, aku mati. Aduh, sangat sakit sekali, teriaknya sambil memegangi lukanya dan bergulung-gulung. Dan saat ini Luho sudah berada di dekat Jingyi, dan Jingyi di situ berkata, Luho, jangan takut, ini normal. Jika kau babak belur, kau akan kembali ke ruanganku, dan kau sudah kembali 3 kali. Itu hanya akan meninggalkan bekas luka. Kau tidak akan mati. Kau harus mengingat setiap rasa sakit yang bertambah. Luho yang saat ini terluka pun berkata, ini bukan sekedar luka yang biasa. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa. Jingyi pun berkata lagi, rasa sakit akan membuatmu mengerti. Kau harus menggunakan kesempatan ini. Tapi jangan sampai kau mati. Semakin banyak luka, maka akan semakin membuatmu gila. Dan dengan tatapan yang pasrah, Luho pun menjawab, baiklah, tidak ada pilihan lain. Takdir hidupku adalah untuk Asura. Dan kini Luho pun telah menemui Taisen lagi. Dan dengan tekad yang kuat ia berkata lagi, aku harus bisa mengalahkannya. Hanya inilah satu-satunya cara aku bisa keluar dari sini. Sebenarnya menyerah juga bisa, tapi aku telah berjanji atas nama kakakku. Aku telah bersumpah. Amarahku, keluarlah. Dan cerot. Kini lalu diperlihatkan genangan darah yang sangat banyak. Dan itu adalah Luho yang ternyata sudah tercapik-capik dan sekarat. Badan Luho pun sudah terpotong dan kini tubuhnya diremas oleh Taisen. Percuma saja, ucap Taisen di situ. Dan maklap. Seketika Luho pun menghilang dan berpindah lagi ke ruangan Jingyi lagi. Dan tubuhnya pun kelocatan karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Ya, rasa sakit ini lebih sakit dari sebelumnya. Aku tak ingin hidup lagi, ucap Luho di situ. Jingyi pun segera memulihkan Luho dan berkata, Luho, istirahatlah, kau sangat lelah. Seketika Luho pun kini perlahan-lahan semakin tenang. Dan Jingyi pun lalu berkata, Luho, kau memang gila. Apa kau masih bisa bertahan? Jika tidak tahan lagi, kau akan mati. Apakah kamu ingat? Terakhir kali itu setelah menerima 10 bekas luka. Dan kini Luho yang sudah sangat lelah pun matanya mulai terpejam. Scene lalu diperlihatkan flashback setelah Luho dibawa kabur oleh Taisen, di mana saat itu terlihat Shigure masih hidup walaupun tangannya yang satu telah terpotong. Dan di situ juga terlihat sudah banyak para pejuang Asura yang berkumpul. Lalu seorang pun berkata kepada Shigure, apakah hanya kau yang tersisa dari pejuang Asura? Shigure pun lalu memperkenalkan diri kalau namanya adalah Shigure dan merupakan putra dari ketua Zack. Dan ternyata yang bertanya tadi adalah sang Raja Asura yang lain, yaitu Raja Bandi Asura, yang saat ini sedang duduk di atas kumpulan pedang yang sangat banyak. Dan ia pun lanjut berkata, aku mendengar bahwa sukumu diserang, dan jika terjadi sesuatu kepada sukumu, aku tak akan tinggal diam. Siapa yang melakukannya? Shigure pun menjawab, dia adalah Asura yang mempunyai taring yang panjang. Dia satu-satunya yang melakukan ini semua. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.